Saya mau jawab pertanyaan yang ini nih. Tentang musuh. Ada nggak musuh? Secara pribadi saya tidak pernah bermusuhan ke siapapun. Tapi mungkin orang yang menganggap saya musuh itu ada. Nah, menariknya adalah musuh ini terkait dengan konfrontasi dan perubahan. Orang-orang yang membawa perubahan pasti ada ketidakcocokan. Dan itu mungkin yang memicu terjadinya permusuhan. Dan bagi anak muda atau pemimpin muda, hal ini biasa aja. Bukan sesuatu yang berbeda, yang aneh, enggak. Punya musuh itu biasa aja. Asal Anda punya niat untuk merubah tatanan yang baik tentunya, Anda akan menemukan musuh. Justru orang-orang yang tidak punya musuh adalah orang-orang yang tidak pernah ngapa-ngapain, tidak memperjuangkan apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Jadi katanya ada 3 ya, do-nya, kemudian activity-nya, kemudian yang terakhir adalah who-nya, siapanya. Jadi kalau Anda adalah seseorang sedang mengerjakan sesuatu yang hebat dan Anda bertindak dengan cara yang berbeda menuju ke arah yang hebat, Anda akan menemui konfrontasi. Dan itu adalah hal yang wajar. Musuh bukan dimaknain musuh, tapi tantangan yang diberikan oleh hal-hal yang menghalangi pola lama. Ada 5 strategi yang Anda perlu punya ya, agar Anda kebal sama yang beginian. Yang pertama adalah mentalitas yang kuat. Mentalitas Anda tidak boleh cengeng, tidak boleh lembek ya. Anda harus bisa menjadi pribadi yang bermental tangguh, atau bahasanya kita itu ironclad mentality. Yang kedua, pengetahuan yang cukup. Anda perlu punya pengetahuan yang cukup terhadap bidang yang Anda sedang kerjakan. Ini yang akan membuat Anda tahan banting dan Anda jadi tahu semuanya. Kebanyakan orang gagal dalam pertarungan, mau bisnis, mau apapun adalah dia tidak mengenal areanya, dia tidak mengenal arenanya, dia tidak mengenal wilayahnya. Jadi pastikan Anda mengenal wilayahnya dengan lengkap, komprehensif. Yang ketiga, Anda butuh tim, Anda butuh super tim. Tidak ada pertarungan hebat tanpa super tim yang hebat. Jadi PR Anda yang utama adalah miliki tim yang kuat. Saya membangun tim itu sudah cukup lama dengan kualitas dan kuantitas yang tinggi. Dan orang-orang yang tidak punya tim itu akan kesulitan dan dia tidak akan punya pengaruh yang besar. Perhatiin deh, orang-orang dengan pengaruh yang besar rata-rata itu adalah orang-orang yang punya pasukan yang kuat. Turki punya Janissary, Ottoman dulu punya Janissary, tim ya. Dan tim inilah yang akan menopang aktiviti-aktiviti besar. Karena tidak semuanya bisa kita lakukan sendirian. Ya, 3 tuh. Nah, yang keempat adalah memiliki visi yang besar dan kuat. Nah, kalau Anda punya visi, musuh seperti apapun, itu tidak akan bisa mengganggu Anda dan tidak akan bisa menghentikan Anda. Saya bolak-balik difitnah, diserang, dan lain-lain. Karena saya punya visi yang kuat, itu tidak menggoyahkan saya. Dan orang-orang yang punya visi yang kuat, itu cenderung spiritualis ya. Karena visi yang besar itu bentuknya spiritual dan peradaban. Ya. Dan yang terakhir nih, ya, Andanya harus berubah dan bertumbuh. Kalau Anda fix tidak gerak, Anda akan mudah diprediksi, Anda akan mudah dijatuhkan. Tapi kalau Anda terus-menerus berubah, terus-menerus bertumbuh, maka musuh seperti apapun akan sulit untuk menghadapi Anda. Karena diri Anda tidak sama dengan yang lalu. Karena biasanya musuh itu datang dari masa lalu kan. Dan dia membaca pola Anda. Tugas Anda terus-menerus memiliki pola yang baru. Makanya pemimpin hebat tidak boleh berhenti belajar, tidak boleh berhenti membaca, tidak boleh berhenti mendatangi tempat-tempat baru, belajar kepada orang-orang baru yang tentunya lebih kuat, tangguh, dan bijaksana. Teman-teman, nikmati proses permusuhan Anda dengan siapapun yang menghalangi perubahan dan visi baik Anda, dan jangan pernah takut, mereka akan selalu ada. Dan Anda jangan berharap mereka hilang, Andanya yang harus lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.